Tahun 1994, Brazil datang ke Piala Dunia dengan beban besar. Sudah 24 tahun lamanya mereka tidak merasakan trofi yang pernah membuat nama mereka mendunia. Dari negara yang dikenal sebagai tanah sepak bola, lahir generasi baru yang dipimpin oleh Romario, Bebeto, dan sang kapten Dunga. Tidak ada lagi permainan indah penuh risiko, yang ada hanyalah strategi disiplin, kerja keras, dan satu tujuan, membawa pulang bintang keempat. Dari momen inilah sebuah perjalanan luar biasa dimulai. Brazil masuk ke dalam era yang jarang bisa disamai tim manapun. 3 kali berturut-turut mencapai final Piala Dunia, 1994, 1998, dan 2002. Sebelumnya hanya Jerman Barat yang pernah melakukannya pada 1982, 1986, dan 1990. Tapi Brazil melakukannya dengan cara yang berbeda, menutup era itu dengan 2 trofi dunia. Di tengah perjalanan, mereka juga menghadapi Copa America yang penuh cerita, dari pahitnya kekalahan sampai manisnya kejayaan. Namun tidak semua jalan mulus. Di awal 2000-an, sang raksasa hampir runtuh. Babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2002 jadi salah satu yang paling sulit dalam sejarah mereka. Brazil sempat berada di ambang kegagalan, dihantui krisis, pergantian pelatih, dan hilangnya identitas. Namun dari titik terendah itu, lahirlah kebangkitan. Sebuah cerita yang ditutup dengan salah satu generasi paling ikonik dalam sejarah sepak bola, Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Inilah kisah dominasi tim nasional Brazil, tim yang selalu menjadi ukuran tertinggi dalam dunia sepak bola. Brazil dikenal sebagai negeri sepak bola, negara yang memberi dunia gaya bermain penuh seni, jogo bonito, permainan indah yang lahir dari jalanan, pantai, dan gairah rakyatnya terhadap bola. Tapi setelah kejayaan Pelé dan Garrincha di era 1958 sampai 1970, ada periode panjang penuh kekecewaan. Pada tahun 1974, 1978, dan 1982, Brazil datang ke Piala Dunia sebagai favorit. Namun, gelar yang diharapkan tak kunjung tiba. Kekalahan 1982 dari Italia dengan hat-trick Paolo Rossi dianggap sebagai luka yang paling dalam. Sebuah generasi brilian dengan Zico, Socrates, dan Falcao gagal memberi gelar meski dipuja karena keindahan permainan mereka. 4 tahun kemudian, di 1986, nasib tak jauh berbeda. Brazil tersingkir lewat drama adu penalti melawan Prancis. Lalu pada 1990, harapan kembali pupus. Di babak 16 besar, mereka dihentikan oleh rival abadi, Argentina, lewat gol tunggal Claudio Caniggia. Bagi rakyat Brazil, ini lebih dari sekadar kekalahan. Ini adalah aib. Tim yang seharusnya jadi raja dunia, justru terlihat rapuh di momen-momen penting. Kekecewaan demi kekecewaan membuat federasi dan pelatih mulai merombak filosofi. Mereka sadar, jogo bonito memang indah, tapi tidak cukup untuk menang di level tertinggi. Maka lahirlah pendekatan baru, lebih disiplin, lebih terstruktur, dan lebih realistis. Di tangan pelatih Carlos Alberto Parreira, Brazil 1994 dibentuk dengan pondasi pertahanan yang solid, kerjasama tim yang ketat, dan efisiensi di lini depan. Tidak semua orang suka dengan perubahan itu. Banyak yang menilai Brazil kehilangan jiwanya. Dari tim yang dulu bermain dengan kebebasan, kini berubah jadi mesin yang dingin. Tapi satu hal pasti, setelah 24 tahun tanpa trofi, Brazil tidak lagi peduli soal gaya. Yang mereka inginkan hanya satu, kemenangan. Saat itulah muncul figur-figur baru, Romario, penyerang mungil dengan insting predator, Bebeto, partner setia yang penuh kecerdikan, dan sang kapten Dunga, simbol kedisiplinan yang menjadi wajah baru Brazil. Dari sini cerita Brazil menuju 3 final beruntun dimulai. Amerika Serikat 1994 bukan hanya panggung besar bagi sepak bola dunia, tapi juga momen penentuan untuk Brazil. Mereka datang dengan beban berat, 24 tahun tanpa gelar, dan generasi emas sebelumnya selalu gagal di saat krusial. Carlos Alberto Parreira, sang pelatih, tahu persis apa yang dipertaruhkan. Ia membangun tim bukan untuk menghibur, tapi untuk menang. Formasi yang ia usung lebih disiplin, dengan garis pertahanan kuat, lini tengah pekerja keras, dan serangan yang bertumpu pada duet maut Romario dan Bebeto. Brazil bukan lagi tentang jogo bonito, melainkan tentang efisiensi. Babak grup Brazil ditempatkan di grup B bersama Rusia, Kamerun, dan Swedia. Turnamen dibuka dengan laga melawan Rusia di Stanford Stadium, 20 Juni 1994. Brasil tampil penuh percaya diri.
Serangan demi serangan dibangun lewat kombinasi Dunga, Zinho, dan Rai di lini tengah. Hingga pada menit ke-27, Romario memecah kebuntuan, menerima bola hasil pantulan di kotak penalti, mengontrol dengan cepat, dan menembak akurat ke sudut gawang. Gol itu seperti melepaskan beban dari pundak tim. Di babak kedua, Rai menambah keunggulan lewat titik putih setelah pelanggaran terhadap Romario di kotak penalti. Dengan kemenangan 2-0, Brasil memulai langkahnya dengan tenang tapi solid. 4 hari kemudian, mereka menghadapi Kamerun, tim penuh tenaga, tapi kalah dalam hal organisasi permainan. Brasil tampil lebih cair. Romario kembali membuka skor lewat kerja sama cantik dengan Dunga pada menit ke-39. Gol kedua lahir dari sundulan Marcio Santos usai memanfaatkan umpan silang Jorginho. Dan pada menit ke-73, Bebeto menutup pesta lewat penyelesaian dingin di depan gawang. Skor akhir 3-0 dan Brasil memastikan tiket ke babak 16 besar. Namun di laga terakhir fase grup, ujian sesungguhnya datang. Lawan mereka adalah Swedia, tim yang punya disiplin tinggi dan serangan balik mematikan. Brasil sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Kenneth Anderson pada menit ke-29. Tapi hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai, Romario kembali jadi penyelamat. Ia menerima umpan pendek, menggiring bola melewati bek Swedia, dan menembak dengan kaki kiri ke tiang dekat. Gol itu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Brasil tak mampu menambah gol hingga akhir pertandingan. Hasil imbang itu mungkin terlihat biasa, tapi bagi Parreira dan anak asuhnya, ini menjadi pengingat. Jalan menuju juara tidak akan mudah. Mereka bisa menang, tapi untuk jadi juara dunia, mereka harus lebih dari sekadar menang. Mereka harus menemukan keseimbangan antara seni dan kedisiplinan. Di 16 besar, Brasil menghadapi tuan rumah Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli, tepat di hari kemerdekaan mereka. Pertandingan itu berjalan ketat. AS tampil penuh semangat, tetapi Brasil akhirnya unggul tipis 1-0 lewat gol tunggal Bebeto. Meski menang, tanda-tanda masalah mulai terlihat. Lini serang Brasil kerap buntu menghadapi pertahanan rapat. Perempat final jadi laga penuh drama melawan Belanda. Dua tim besar dengan filosofi berbeda bertemu di bawah teriknya matahari Dallas. Brasil dengan sepak bola penuh gairah dan improvisasi, Belanda dengan organisasi dan taktik yang rapi. Brasil unggul lebih dulu. Pada menit ke-62, Romario menunjukkan insting pembunuhnya. Umpan mendatar dari Bebeto disambut dengan satu sentuhan cepat dan bola meluncur mulus ke gawang Ed de Goey. Hanya 2 menit berselang, giliran Bebeto yang mencatatkan nama di papan skor, memanfaatkan umpan cerdas Branco dan menaklukkan kiper Belanda dengan penyelesaian halus. Skor 2-0 dan seisi stadion bergetar oleh nyanyian pendukung Brasil. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Belanda bangkit dengan determinasi tinggi. Menit ke-76, Dennis Bergkamp memperkecil kedudukan lewat tembakan akurat setelah menerima umpan matang Rob Witsche. Hanya 5 menit kemudian, Aaron Winter menyamakan skor 2-2 melalui sundulan keras hasil dari serangan cepat di sisi kanan. Dalam hitungan menit, Brasil yang sebelumnya nyaman kini tampak goyah, tekanan makin besar. Suhu tinggi di stadion membuat para pemain nyaris kehabisan tenaga. Tapi di tengah kelelahan itu, muncul sosok yang tak terduga. Branco, gelandang veteran yang dikenal disiplin dan tenang. Pada menit ke-81, Brasil mendapat tendangan bebas sekitar 30 meter dari gawang. Branco maju, mengambil ancang-ancang dan melepaskan sepakan keras nan melengkung ke pojok kiri gawang. Bola meluncur sempurna, menembus jala, dan seketika membungkam Belanda. Gol spektakuler itu menjadi penentu kemenangan 3-2 bagi Brasil. Itu adalah momen di mana tekad dan disiplin mereka benar-benar diuji. Brasil menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim penuh talenta, tapi juga punya daya juang yang luar biasa. Dari laga yang hampir berakhir tragis, mereka justru keluar dengan kemenangan yang membentuk karakter sejati juara. Di semifinal, Brasil kembali bertemu Swedia. Kali ini, pertahanan lawan membuat frustrasi sepanjang pertandingan, tapi Romario kembali jadi pembeda. Sundulannya di menit ke-80 mengantar Brasil menang 1-0 dan melangkah ke final. Final di Rose Bowl, Pasadena 17 Juli 1994. Di bawah langit biru California, dua raksasa dunia saling berhadapan, Brasil dan Italia. Sebuah duel klasik antara dua filosofi sepak bola, keindahan melawan kedisiplinan. Sejak menit pertama, suasana terasa tegang, tak ada yang berani mengambil risiko. Kedua tim bermain hati-hati, menunggu kesalahan lawan, seolah lebih takut kalah daripada berani menang. Peluang-peluang kecil muncul, tapi tak pernah benar-benar menjadi ancaman nyata. Waktu terus berjalan, 90 menit, lalu 120 menit, dan papan skor tetap 0-0. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, final Piala Dunia ditentukan lewat adu penalti. Satu demi satu pemain
melangkah ke titik putih dengan jantung berdebar. Setiap tendangan membawa beban seluruh bangsa, dan saat Roberto Baggio, bintang utama Italia, maju sebagai penendang terakhir, dunia menahan napas. Ia menatap bola, mengambil ancang-ancang, lalu menendang. Bola melambung tinggi di atas mistar. Dalam sekejap, Brasil meledak dalam euforia. Brasil menang 3-2 lewat adu penalti. Tangisan, pelukan, dan teriakan kemenangan bergema di seluruh negeri. Setelah 24 tahun penantian, Brasil kembali berdiri di puncak dunia. Makna sebuah gelar bagi Brasil, kemenangan ini bukan sekadar trofi. Ini adalah akhir dari penantian panjang, sekaligus simbol dari perubahan besar. Kapten Dunga, yang selama ini dikritik karena dianggap terlalu keras dan tidak mewakili Jogo Bonito, menangis saat mengangkat trofi. Air matanya menandai lahirnya Brasil yang baru, tim yang lebih pragmatis tapi tetap berjiwa juara. Romario dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, lambang efisiensi dan ketajaman. Bebeto dengan selebrasi gendong bayinya menjadi simbol kebahagiaan sederhana di tengah tekanan dunia. Dan pelatih Carlos Alberto Parreira yang sempat dihujat karena gaya main defensifnya, akhirnya membuktikan bahwa kemenangan, betapapun dingin caranya, tetap menjadi bahasa paling universal dalam sepak bola. Brasil menutup tahun 1994 dengan rasa lega dan bangga. Namun, euforia itu tak berlangsung lama, karena hanya setahun kemudian tantangan baru menanti. Setelah Piala Dunia 1994, Brasil kembali ke Amerika Selatan sebagai juara dunia. Harapan publik jelas, mereka harus melanjutkan dominasi, termasuk di Copa America. Turnamen ini selalu punya makna khusus bagi Brasil, bukan hanya soal trofi, tapi juga soal mempertahankan harga diri di hadapan rival-rival terdekat mereka. Turnamen digelar di Uruguay, negara dengan sejarah panjang dalam sepak bola. Brasil tampil dengan status juara dunia, membawa banyak pemain utama mereka. Mereka lolos dari fase grup dengan cukup meyakinkan, menyingkirkan Ekuador dan Kolombia. Di babak semifinal, Brasil berhadapan dengan Amerika Serikat, tim yang sama mereka kalahkan di Piala Dunia 1994. Kali ini pun hasilnya sama, Brasil menang 1-0 dan melangkah ke final. Final di Montevideo mempertemukan dua raksasa, Uruguay versus Brasil. Laga itu terasa simbolis. Uruguay yang menjadi tuan rumah ingin mengulang kejayaan lama, sementara Brasil datang dengan gelar juara dunia di pundak mereka. Pertandingan berlangsung ketat, skor 1-1 bertahan hingga akhir, memaksa adu penalti. Disinilah mimpi Brasil runtuh. Penalti mereka gagal, Uruguay menang, dan trofi Copa America kembali ke tangan tuan rumah. Kekalahan itu dianggap sebagai tamparan keras. Brasil yang baru saja mengangkat trofi Piala Dunia, ternyata masih bisa ditundukkan di tanah Amerika Selatan. Itu juga jadi pengingat bahwa kejayaan tidak akan bertahan lama jika mereka lengah. Copa America 1997, panggung generasi baru 2 tahun kemudian, turnamen berpindah ke Bolivia. Kali ini Brasil datang dengan skuad yang lebih segar. Romario tidak hadir, tapi bintang baru mulai bersinar. Di lini depan, seorang penyerang muda bernama Ronaldo Nazario mulai mengambil peran utama. Didukung Rivaldo dan Leonardo, Brasil tampil memikat. Babak grup dilalui dengan sempurna. Brasil mengalahkan Costa Rica, Meksiko, dan Kolombia. Ronaldo, meski masih sangat muda, menunjukkan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Di perempat final, Brasil berhadapan dengan Paraguay. Pertandingan berlangsung di bawah sorotan tinggi turnamen, tapi Brasil tampil percaya diri. Mereka menguasai permainan sejak awal, menekan lewat kombinasi cepat di lini depan. Pada menit ke-19, Ronaldo membuka keunggulan dengan penyelesaian klinis, sebuah gol yang menunjukkan ketenangan dan naluri predatornya. Tak lama berselang, Ronaldo kembali mencetak gol di menit ke-34, menutup laga dengan kemenangan 2-0 dan memastikan langkah Brasil ke semifinal dengan penuh keyakinan. Lawan berikutnya adalah Peru, dan disinilah dunia benar-benar melihat kekuatan Brasil yang sesungguhnya. Dalam salah satu penampilan paling dominan sepanjang sejarah Copa America, Brasil menang telak 7-0. Serangan mereka datang bertubi-tubi, tajam, cepat, dan efisien. Romario dan Leonardo masing-masing mencetak 2 gol, sementara Denilson, Flavio Conceição, dan Djalmina turut menambah daftar pencetak skor. Setiap serangan terasa seperti tarian maut. Setiap gol menjadi pernyataan bahwa Brasil bukan hanya tim terbaik di Amerika Selatan, tapi di dunia. Langit tipis di atas pegunungan Andes menjadi saksi duel terakhir Copa America. Brasil berhadapan dengan Bolivia, tuan rumah yang menjadikan ketinggian sebagai senjata utama mereka. Udara menipis, oksigen berkurang, dan suara puluhan ribu penonton menggema memenuhi udara yang dingin dan berat. Bagi banyak tim, ini tempat di mana kekuatan akan habis sebelum waktu habis. Tapi Brasil datang bukan untuk mencari alasan, mereka datang untuk menegaskan siapa penguasa sejati Amerika Selatan. Brasil bermain dengan disiplin luar biasa. Mereka tidak terburu-buru, tidak terpancing emosi. Menit ke-37, Edmundo membuka keunggulan setelah kerja sama apik dari sisi kanan.
Namun jelang jeda, Erwin Sanchez membalas lewat tembakan jarak jauh yang melengkung indah. 1-1 dan lapas bergemuruh. Tapi setelah turun minum, berhasil menunjukkan kelas mereka. Menit ke-68, Ronaldo, si fenomena muda yang baru berusia 20 tahun, menerima bola dari Rivaldo. 1 sentuhan, 1 bidikan, dan bola meluncur masuk ke gawang. Gol itu dingin, sederhana, tapi penuh makna, simbol dari generasi baru yang mulai tumbuh di bawah bendera kuning hijau. Dan di penghujung laga, Zé Roberto menutup segalanya dengan gol ketiga. Brasil menang 3-1 di udara tipis lapas, menaklukkan bukan hanya lawan, tetapi juga alam, tekanan, dan sejarah. Bagi Mario Zagallo, kemenangan ini bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah pembuktian pribadi. 2 tahun sebelumnya, ia menjadi saksi bagaimana Brasil tersungkur di Copa America 1995. Kritik datang dari segala arah, banyak yang bilang permainan Brasil kehilangan roh, kehilangan jiwa juara. Ketika Zagallo kembali dipercaya memimpin, banyak yang meragukannya. Mereka menyebutnya terlalu tua untuk era baru. Tapi malam di lapas membungkam semuanya. Ia menunjukkan bahwa pengalaman bisa menaklukkan ketinggian, bahwa taktik bisa mengalahkan atmosfer, dan bahwa Brasil tidak butuh keajaiban untuk menang. Mereka hanya butuh kepercayaan diri dan disiplin. Saat peluit panjang berbunyi, Zagallo hanya tersenyum kecil di pinggir lapangan, tidak berteriak, tidak menari. Ia tahu, malam itu bukan tentang selebrasi, tapi tentang validasi. Validasi bahwa sang legenda masih punya sentuhan emasnya. Kekalahan di 1995 memberi pelajaran, kemenangan di 1997 memberi jawaban. Brasil yang dulu rapuh kini kembali kuat, lebih matang, lebih seimbang, dan lebih haus akan kejayaan. Mereka kini bukan hanya juara dunia 1994, tapi juga penguasa Amerika Selatan 1997. Dunia menyaksikan lahirnya era baru, era Rivaldo dan Ronaldo, duet yang akan membawa Brasil ke panggung berikutnya. Dan bagi Mario Zagallo, malam di lapas hanyalah awal dari bab besar yang berikutnya. Sebuah panggung yang lebih besar sudah menunggu di depan. Piala Dunia 1998 di Prancis. Brasil tiba di Prancis tahun 1998 dengan beban besar sekaligus penuh percaya diri. Mereka datang sebagai juara bertahan, pemilik 4 gelar Piala Dunia, dan simbol dari sepak bola indah yang jadi kiblat dunia. Mario Zagallo masih menjadi pelatih timnas Brasil, sang legenda yang baru saja membawa mereka juara Copa America 1997 di lapas. Kemenangan itu membuat kepercayaan diri Brasil meluap tinggi. Zagallo dengan pengalamannya dipercaya mampu membawa generasi baru ini menuju gelar dunia kelima. Skuad yang dibawanya disebut sebagai salah satu tim terkuat yang pernah dimiliki Brasil. Rivaldo, sang maestro lini tengah, Cafu, mesin tanpa henti di sisi kanan. Roberto Carlos, bek kiri dengan tenaga dan tembakan yang menakutkan. Dunga, sang kapten dengan jiwa kepemimpinan baja. Bebeto, striker veteran yang tahu bagaimana menenangkan tim di bawah tekanan. Namun di atas semua nama itu, ada satu sosok muda yang menjadi pusat perhatian dunia. Ronaldo Luis Nazario de Lima. Baru berusia 21 tahun, Ronaldo sudah menyihir dunia. Ia 2 kali menyabet penghargaan pemain terbaik dunia FIFA 1996 dan 1997. Kecepatan, ledakan dribble, finishing tajam, membuatnya dijuluki Il Fenomeno. Dunia menatap turnamen ini sebagai panggung resminya. Brasil datang bukan hanya untuk mempertahankan gelar, tapi juga untuk memperkenalkan ikon baru sepak bola dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia 1998 adalah panggungnya. Panggung bagi Ronaldo untuk menegaskan dirinya sebagai penerus garis emas Brasil dari Pelé, Garrincha, hingga Zico. Babak grup awal yang meyakinkan, Brasil tergabung di grup A bersama Skotlandia, Maroko, dan Norwegia. Sebagai juara bertahan dunia, mereka datang ke Prancis dengan beban besar sekaligus keyakinan tinggi. Publik menatap satu sosok, Ronaldo, sang fenomena muda yang digadang-gadang akan jadi bintang utama turnamen. Laga pertama melawan Skotlandia tidak berjalan mudah. Brasil memang unggul cepat lewat sundulan Cesar Sampaio di menit ke-5, tapi permainan mereka kerap terbentur pertahanan rapat lawan. Skotlandia sempat menyamakan kedudukan lewat penalti John Collins, sebelum berhasil memastikan kemenangan lewat gol bunuh diri Tommy Boyd di babak kedua. Skor akhir 2-1, bukan penampilan sempurna, tapi cukup untuk menunjukkan mental juara. Pertandingan kedua melawan Maroko menjadi panggung sesungguhnya. Brasil tampil lebih bebas, lebih berani, dan lebih berkelas. Ronaldo membuka keunggulan dengan penyelesaian khasnya, diikuti gol dari Rivaldo dan Bebeto.
Kemenangan 3-0 itu bukan hanya tentang 3 poin, tapi tentang pesan yang jelas. Brasil datang bukan untuk sekadar tampil, mereka datang untuk mempertahankan takhta. Namun di laga terakhir muncul tanda bahaya kecil. Menghadapi Norwegia, Brasil tampil terlalu santai. Setelah unggul lebih dulu lewat Bebeto, mereka kehilangan fokus di menit-menit akhir. Norwegia membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat Tore Andre Flo dan Kejetil Rekdal. Kekalahan itu tidak mengubah posisi Brasil sebagai juara grup, tapi meninggalkan pertanyaan, apakah tim ini benar-benar tak tersentuh atau mulai kehilangan keseimbangan? Babak 16 besar, Ronaldo bersinar. 27 Juni 1998, Parc des Princes, Paris. Langit musim panas Prancis menjadi saksi ketika Brasil melangkah ke babak gugur menghadapi Chile. Setelah perjalanan fase grup yang sedikit goyah, tim juara dunia itu datang dengan tekad baru. Dan malam itu, Ronaldo menunjukkan mengapa dunia memanggilnya fenomeno. Brasil tampil dominan sejak awal. Kecepatan, teknik, dan kerja sama antar lini membuat Chile sulit keluar dari tekanan. Menjelang akhir babak pertama, Brasil mendapat hadiah penalti setelah Cafu dijatuhkan di kotak terlarang. Ronaldo maju sebagai eksekutor, tenang, dingin, dan pasti. Bola mengalir ke sudut bawah gawang, 1-0 untuk Brasil. Hanya beberapa menit setelah babak kedua dimulai, Ronaldo kembali beraksi. Ia menusuk dari sisi kanan, melewati 2 bek, lalu menembak dengan kaki kanan. Gol kedua yang penuh kepercayaan diri, sebuah gambaran sempurna tentang bagaimana ia bermain. Cepat, kuat, dan tak terhentikan. Brasil belum puas. Dari situasi sepak pojok, Cesar Sampaio menambah keunggulan lewat sundulan keras setelah menerima umpan Rivaldo. 3-0. Chile sempat memperkecil jarak melalui penalti Marcelo Salas, tapi itu hanya jadi hiburan singkat. Menjelang akhir pertandingan, Sampaio kembali mencetak gol, memastikan kemenangan besar 4-1 untuk Brasil. Malam itu, Brasil melaju ke perempat final dengan penuh keyakinan. Dan dunia tahu, di balik kemenangan itu, ada satu nama yang bersinar paling terang, Ronaldo Luis Nazario de Lima, seorang pemain muda yang mulai menulis bab baru dalam sejarah sepak bola dunia. Perempat final, laga penuh drama di Nantes 3 Juli 1998, Stade de la Beaujoire, Nantes. Sebuah sore yang hangat di Prancis menjadi panggung bagi salah satu laga paling dramatis di Piala Dunia 1998. Brasil menghadapi Denmark, tim yang tak diunggulkan, tapi datang dengan keyakinan tinggi setelah menyingkirkan Nigeria di babak sebelumnya. Pertandingan baru berjalan 2 menit ketika kejutan terjadi. Martin Jorgensen memanfaatkan umpan matang dari Michael Laudrup melewati kawalan pertahanan Brasil dan menaklukkan Tafarel. Denmark unggul 1-0. Brasil terdiam sejenak, hanya sejenak. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk membalas. Di menit ke-11, Ronaldo melakukan tusukan cepat di sisi kanan, menarik 2 bek sekaligus, lalu mengirim umpan mendatar ke Bebeto. Dengan satu sentuhan lembut, Bebeto menyamakan kedudukan. Skor 1-1 dan Brasil kembali bernapas. Pada menit ke-27, giliran Rivaldo yang mengambil alih panggung. Menerima bola di luar kotak penalti, ia melepaskan tembakan melengkung khasnya. Bola meluncur mulus ke pojok gawang. 2-1 untuk Brasil. Sebuah gol indah yang menggambarkan kelas seorang Rivaldo. Tapi Denmark belum menyerah. 5 menit setelah jeda, Brian Laudrup membalas dengan cara luar biasa. Dribble pendek, gerakan cepat, dan penyelesaian tenang. Skor kembali imbang 2-2. Stadion bergemuruh dan Brasil kembali berada di bawah tekanan. Namun seperti di banyak kisah besar sepak bola, para juara selalu menemukan cara untuk menang. Di menit ke-60, Rivaldo kembali jadi penyelamat. Dari luar kotak penalti, ia menembak keras. Bola memantul pelan sebelum masuk ke gawang. 3-2 untuk Brasil. Sisa laga berjalan menegangkan. Denmark terus menekan, sementara Brasil bertahan dengan segala cara. Peluit panjang berbunyi, dan Brasil lolos ke semifinal. Ronaldo mungkin tak mencetak gol, tapi perannya dalam serangan pertama Brasil membuktikan bahwa bahkan tanpa mencetak angka, ia tetap jantung dari tim ini. Semifinal, laga penuh ketegangan di Marseille, 7 Juli 1998, Stade Velodrome, Marseille. Sore itu, 2 kekuatan besar sepak bola dunia saling berhadapan. Brasil melawan Belanda. Keduanya datang dengan gaya bermain menyerang, dan keduanya tahu hanya ada satu tiket menuju final. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Brasil tampil lebih tajam di awal babak kedua. Menit ke-46, Rivaldo melepaskan umpan terobosan indah yang membelah pertahanan Belanda. Ronaldo berlari cepat, lolos dari jebakan offside, dan dengan satu sentuhan dingin menaklukkan Edwin van der Sar. Gol itu menggetarkan Marseille, 1-0 untuk Brasil, dan sang fenomeno kembali menunjukkan kelasnya. Tapi Belanda bukan tim yang mudah menyerah. Mereka terus menekan, dan di menit ke-87, harapan itu datang.
Frank de Boer mengirimkan umpan silang sempurna ke kotak penalti dan Patrick Kluivert menanduk bola dengan keras ke pojok gawang. Skor imbang 1-1. Pertandingan pun berlanjut ke perpanjangan waktu, tapi tak ada lagi gol yang tercipta. Segalanya harus ditentukan lewat adu penalti. Marseille terdiam, satu demi satu pemain berjalan ke titik putih. Ronaldo maju pertama untuk Brasil dan berhasil, disusul Rivaldo, Emerson dan sang kapten Dunga. Semuanya sukses. Sementara di kubu Belanda, dua penendang penting mereka, Philippe Cocu dan Ronald de Boer, gagal. Dua-duanya dimentahkan oleh Claudio Taffarel yang malam itu menjelma jadi pahlawan. Brasil menang 4-2 lewat adu penalti. Para pemain berpelukan, sebagian menangis, sebagian hanya menatap langit malam Marseille dengan rasa lega yang tak terlukiskan. Mereka telah melewati salah satu ujian terberat dan sekali lagi Brasil akan melangkah ke final Piala Dunia. Drama sebelum final, final seharusnya menjadi panggung terbesar bagi Ronaldo Luis Nazario de Lima, puncak karier sang fenomena muda. Namun beberapa jam sebelum laga melawan Prancis, dunia sepak bola dikejutkan oleh kabar yang nyaris tak bisa dipercaya. Di kamar hotel tim Brasil, Ronaldo mengalami kejang hebat. Tubuhnya bergetar tanpa kendali. Rekan setimnya, Roberto Carlos, yang menyaksikan langsung kejadian itu, panik dan memanggil bantuan medis. Ronaldo segera dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan menyelimuti seluruh tim. Di luar hotel, media sudah mencium aroma kepanikan. Kabar simpang siur menyebar cepat. Ada yang bilang Ronaldo pingsan. Ada yang menyebut ia dilarikan karena stres. Di ruang internal tim, situasi tak kalah kacau. Staf medis dan pelatih berdiskusi keras. Nama Ronaldo sempat dicoret dari daftar pemain. Edmundo bahkan sudah disiapkan sebagai pengganti. Namun, entah bagaimana, hanya 30 menit sebelum kick-off, nama Ronaldo kembali muncul di daftar starting 16. Keputusan ini mengejutkan seluruh dunia. Tak ada penjelasan resmi yang jelas. Apakah Ronaldo sendiri yang bersikeras ingin bermain? Ataukah ada tekanan dari federasi dan sponsor besar seperti Nike yang punya kontrak eksklusif dengan tim nasional Brasil? Sampai hari ini, misteri itu belum pernah benar-benar terjawab. Final, malam kelam di Stade de France, 12 Juli 1998, Stade de France, Paris. Hampir 80.000 penonton memenuhi stadion menanti final impian, Brasil versus Prancis. Namun sejak menit pertama, Brasil terlihat aneh. Ritme mereka lambat, gerak Ronaldo berat, dan komunikasi di lapangan tampak kacau. Prancis membaca semuanya dengan cepat. Mereka tahu, ini bukan Brasil yang biasanya. Menit ke-27, Emmanuel Petit mengirim umpan sepak pojok. Zinedine Zidane melompat tanpa kawalan, menyundul bola ke gawang. 1-0. Menjelang babak pertama berakhir, skenario yang sama terulang. Sepak pojok lagi, Zidane lagi, sundulan lagi. 2-0 untuk Prancis dan Brasil seperti kehilangan arah. Menit-menit akhir hanya menjadi formalitas. Saat tambahan waktu memasuki menit ke-93, Emmanuel Petit menutup laga lewat serangan balik cepat. Skor akhir, Prancis 3, Brasil 0. Brasil kalah telak, dan di tengah lapangan Ronaldo berdiri dengan tatapan kosong, seperti seseorang yang masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kekalahan ini bukan sekadar kehilangan trofi, ini adalah pukulan moral terbesar bagi sepak bola Brasil modern. Media mempertanyakan segalanya. Siapa yang memutuskan untuk memainkan Ronaldo? Mengapa pemain yang baru saja dirawat di rumah sakit tetap dipaksa turun? Ada yang menyebutnya kelalaian medis, ada yang yakin ini tekanan sponsor, dan ada pula yang percaya Ronaldo sendiri memohon untuk bermain. Apapun kebenarannya, malam itu meninggalkan luka mendalam. Bagi Brasil, itu adalah malam kehilangan identitas. Bagi Ronaldo, itu menjadi trauma yang sulit dilupakan. Ia tak hanya kehilangan final, tapi juga kepercayaan diri dan sebagian dirinya sendiri. Namun seperti semua legenda besar, Ronaldo tak berhenti di sana. Ia bangkit, melawan cedera, melawan keraguan, dan melawan bayangan gelap dari malam di Paris. Dan kelak 4 tahun kemudian dunia akan menyaksikan bagaimana dari kehancuran itu lahir kebangkitan terbesar dalam sejarah sepak bola modern. Dan bagi Mario Zagallo yang pernah membawa Brasil juara dunia sebagai pemain dan pelatih, malam itu menjadi akhir dari perjalanan panjangnya bersama Selecao. Beberapa minggu setelah final, Zagallo resmi tidak lagi melanjutkan tugasnya sebagai pelatih kepala. Era kejayaannya berakhir, digantikan oleh wajah baru, Vanderlei Luxemburgo, pelatih muda yang dipercaya memimpin generasi berikutnya dengan tugas berat, mengembalikan kebanggaan Brasil yang hilang. Kekalahan di Paris tahun 1998 meninggalkan luka mendalam. Brasil bukan sekadar kalah, mereka dipermalukan di final Piala Dunia oleh tuan rumah Prancis dengan skor telak 0-3.
Dan di balik kekalahan itu, dunia menyaksikan Ronaldo, sang fenomeno, tampil bukan seperti biasanya. Ia berjalan di lapangan seperti bayangan dari dirinya sendiri. Bagi rakyat Brasil yang menempatkan sepak bola sebagai sumber harga diri nasional, malam itu bukan hanya kekalahan, tapi tragedi, kemarahan dan kekecewaan membara di seluruh negeri. Media menuntut jawaban, fans menuntut kebangkitan, dan jawaban itu datang hanya setahun kemudian di Paraguay, Copa America 1999. Jawaban di Paraguay. Brasil tiba di Copa America 1999 dengan satu misi sederhana, menebus harga diri yang hilang. Pelatih Vanderlei Luxemburgo membawa skuad yang penuh bintang. Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, dan pemain muda yang mulai mencuri perhatian, Ronaldinho. Sejak laga pembuka, Brasil langsung mengamuk. Venezuela dihancurkan 7-0. Rivaldo dan Ronaldo masing-masing mencetak 2 gol. Sementara Ronaldinho yang baru berusia 19 tahun menampilkan aksi magis, sebuah gol indah yang memperkenalkan namanya ke dunia. Kemenangan itu seperti pernyataan, Brasil sudah kembali. Mereka terus melaju di fase grup, menaklukkan Meksiko 2-1 dan Chile 1-0 lewat penalti Ronaldo, 3 kemenangan dari 3 laga. Brasil kembali terlihat seperti tim yang dulu menakutkan di setiap sentuhan bola. Di perempat final mereka menyingkirkan Argentina dengan skor 2-1. Rivaldo dan Ronaldo menjadi pembeda di laga syarat gengsi itu. Lalu di semifinal mereka menundukkan Meksiko 2-0 dengan Marcio Amoroso dan Rivaldo sebagai pencetak gol. Langkah Brasil menuju final berjalan tanpa ragu, tanpa keraguan. Final di Asuncion, penebusan yang sempurna 18 Juli 1999, Estadio Defensores del Chaco, Asuncion. Brasil menghadapi Uruguay, rival klasik dari Amerika Selatan. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, Seleção tampil seperti mesin yang tak bisa dihentikan. Menit ke-20, Rivaldo membuka skor. 6 menit kemudian, ia menggandakan keunggulan lewat penyelesaian kaki kiri yang akurat. Dan di awal babak kedua, Ronaldo menutup pesta dengan gol ketiga, hasil kerja sama apik dengan Rivaldo. Skor akhir, Brasil 3-0 Uruguay. Malam itu, Brasil bukan hanya menang, mereka menebus diri. Setahun setelah tragedi di Paris, mereka berdiri lagi di puncak Amerika Selatan dengan cara yang meyakinkan. Rivaldo dan Ronaldo berbagi gelar top skor dengan masing-masing 5 gol. Ronaldinho lahir sebagai bintang baru, membawa semangat muda ke generasi emas Brasil. Turnamen itu bukan sekadar gelar Copa America, itu adalah penegasan identitas bahwa Brasil mungkin sempat jatuh, tapi mereka tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bangkit dan dunia kembali mengakui bahwa sepak bola tetap punya satu kerajaan, Brasil. Turnamen itu seakan menghapus luka Paris. Rivaldo dan Ronaldo tampil luar biasa. Ronaldinho diperkenalkan ke dunia dengan caranya sendiri. Dan Brasil mengirim pesan, mereka jatuh di Paris, tapi belum tamat. Brasil baru saja mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pelatih Vanderlei Luxemburgo, Seleção menjuarai Copa America 1999 dengan permainan indah yang memikat dunia. Rivaldo, Ronaldo, dan Ronaldinho muda seolah menegaskan bahwa Jogo Bonito masih hidup. Namun, di balik euforia itu, badai sedang menunggu. Kualifikasi Piala Dunia 2002, jalan yang tidak mulus. Tahun 2000, Brasil memulai perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2002. Untuk pertama kalinya, zona CONMEBOL menggunakan sistem liga penuh, 10 negara, 18 laga, semua saling bertemu 2 kali. Sebuah maraton yang benar-benar menguras tenaga dan mental. Biasanya Brasil melenggang mulus, namun kali ini mereka tersandung di setiap langkah, kalah 0-3 dari Chile, tumbang 0-3 dari Bolivia di La Paz, dan dipukul Uruguay di Montevideo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Brasil sempat keluar dari 4 besar, zona aman menuju Piala Dunia. Media mulai menulis dengan nada panik. Brasil mungkin tidak akan lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam sejarah gonta-ganti pelatih. Dari raja jadi kacau, sejak Mario Zagallo lengser pasca Piala Dunia 1998, kursi pelatih Brasil jadi kursi panas. Hampir setiap tahun berganti nama. Vanderlei Luxemburgo dari Agustus 1998 sampai September 2000 sempat membawa gelar Copa America 1999, tapi akhirnya dipecat karena skandal pajak dan manipulasi hasil pertandingan. Candinho, caretaker 2 kali, dari November 1999 sampai Oktober 2000, hanya sekadar pengisi sementara, tanpa arah dan tanpa hasil berarti. Setelah itu, datang Emerson Leão, dari Oktober 2000 sampai Juni 2001.
Mantan kiper legendaris ini mencoba menanamkan kedisiplinan, tapi tim justru makin tak stabil. Hasil buruk di kualifikasi dan konflik internal membuat Brasil kehilangan arah sepenuhnya. Publik marah, federasi panik, dan di ruang ganti, suasana semakin berantakan. Scolari datang, pemimpin baru di tengah kekacauan. Pada Juli 2001, federasi akhirnya menunjuk Luis Felipe Scolari sebagai pelatih baru. Nama yang dikenal keras kepala, berdisiplin militer, dan tidak takut membuat keputusan tidak populer. Publik awalnya tidak setuju. Scolari dianggap terlalu defensif, terlalu anti-Jogo Bonito. Namun justru ketegasan dan keberaniannya itulah yang Brasil butuhkan saat itu. Keputusan pertamanya langsung mengejutkan dunia. Scolari tetap percaya pada Ronaldo, padahal sejak 1999, Ronaldo nyaris tak bermain karena 2 cedera lutut parah. Banyak yang menilai karirnya sudah tamat. Tapi Scolari melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, bahwa jika Ronaldo pulih, dialah kunci kebangkitan Brasil. Ujian pertama, Copa America 2001. Turnamen besar pertama Scolari datang terlalu cepat. Copa America 2001 di Kolombia digelar di tengah situasi politik yang mencekam. Ancaman kekerasan membuat Argentina mundur dan banyak negara datang dengan setengah hati. Brasil pun demikian. Rivaldo absen karena fokus bersama Barcelona, Ronaldo masih dalam masa pemulihan, dan beberapa pemain senior menolak panggilan tim nasional. Yang tersisa hanyalah skuad muda, masih mentah, belum punya pengalaman di turnamen internasional. Hasilnya, bencana. Brasil terseok-seok di fase grup dan akhirnya dipermalukan Honduras 0-2 di perempat final. Sebuah hasil yang disebut media sebagai aib nasional. Hanya 2 tahun setelah menjuarai Copa America, Brasil kini jadi bahan tertawaan seluruh Amerika Latin. Setelah kekalahan memalukan di Kolombia, Scolari tahu bahwa waktunya hampir habis. Ia tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2002. 5 pertandingan terakhir menjadi penentuan hidup dan mati. Brasil menang tipis atas Paraguay, namun posisinya tetap genting hingga pertandingan terakhir melawan Venezuela di São Luís pada 8 November 2001. Atmosfernya mencekam. Publik hanya ingin satu hal, lolos bagaimanapun caranya. Brasil tampil penuh tekanan, tapi tegas. Luizão mencetak 2 gol dan Rivaldo menutup kemenangan lewat tembakan keras. Skor akhir 3-0. Brasil akhirnya selamat. Mereka lolos ke Piala Dunia 2002 sebagai peringkat 3 zona CONMEBOL, mengumpulkan 30 poin dari 18 laga. Rekor terburuk sepanjang sejarah kualifikasi mereka. Namun di balik hasil itu, lahir satu hal yang hilang selama ini, karakter. Brasil belajar bahwa kemenangan bukan cuma soal keindahan, tapi juga kerja keras, kedisiplinan, dan mental juara. Meski berhasil lolos, Brasil tetap dicemooh. Legenda-legenda sendiri meragukan mereka. Bahkan Pelé berkata, Brasil tidak akan juara. Tim ini belum siap, namun Scolari tetap tenang. Ia menutup diri dari media dan hanya berkata satu kalimat legendaris, biarkan mereka bicara, kita akan menjawab di lapangan. Dan benar saja, dari kekacauan lahirlah kebangkitan, dari luka lahir kekuatan. Karena setelah semua badai itu, penembusan terbesar dalam sejarah sepak bola Brasil baru akan dimulai di Piala Dunia 2002. Piala Dunia 2002 digelar di Asia, Jepang, dan Korea Selatan menjadi tuan rumah pertama kali. Brazil datang dengan beban berat, rekor kualifikasi terburuk dalam sejarah mereka, krisis mental setelah Copa America 2001, cedera Ronaldo yang hampir merenggut kariernya. Ronaldinho masih muda, debut di Piala Dunia. Dunia meragukan Brazil. Banyak media menyebut mereka hanya tim dengan nama besar, tapi rapuh secara fisik dan mental. Bahkan Brazil sendiri tidak terlihat seperti favorit nomor 1. Scolari dan skema 3R, keseimbangan baru Brasil. Ketika Luis Felipe Scolari membentuk timnya untuk Piala Dunia 2002, ia tahu Brasil tak lagi bisa mengandalkan gaya lama yang penuh risiko. Kali ini, ia memilih pendekatan yang lebih terukur, struktur 3 back, 2 sayap yang aktif naik turun, Cafu di kanan dan Roberto Carlos di kiri, serta lini depan yang menjadi legenda, Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Banyak yang menyebut formasi ini sebagai 3-4-1-2, tapi dalam permainan nyata, ia sering berubah menjadi 4-3-3 saat menyerang. Trio depan itu, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, menjadi simbol kebangkitan dan keajaiban baru Brasil. Mereka disebut The 3R, 3 pemain dengan gaya berbeda, namun satu tujuan, menebus masa lalu. Ronaldo datang dengan tekad membara.
Setelah 2 tahun melawan cedera lutut yang hampir menghancurkan kariernya, ia tampil seperti pria yang ingin membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia kehilangan sebagian kecepatannya, tapi menggantinya dengan ketenangan dan insting mematikan di kotak penalti. Setiap sentuhannya terasa seperti pesan bahwa keajaiban tak pernah benar-benar hilang. Rivaldo, lebih dari sekadar penyerang, menjadi otak permainan tim. Ia menautkan lini tengah dan depan, menjadi pengatur tempo sekaligus pencetak gol dari jarak jauh. Visinya, tendangannya, dan ketenangannya di bawah tekanan membuatnya jadi pemimpin sejati di lapangan. Sementara Ronaldinho di usia 21 tahun membawa sesuatu yang hilang dari sepak bola Brasil selama bertahun-tahun, kebebasan. Ia bermain dengan senyum, dengan keberanian, dan dengan imajinasi yang membuat sepak bola tampak seperti seni. Ia bukan hanya pemain muda berbakat, ia adalah roh baru dari Jogo Bonito. Scolari tahu, bakat saja tak cukup untuk juara dunia, maka ia menekankan satu hal di atas segalanya, disiplin, pertahanan yang solid, serangan cepat, dan keyakinan kolektif bahwa kemenangan hanya milik mereka yang bekerja keras. Brasil 2002 bukan lagi tim yang sekadar menari dengan bola, tapi tim yang mengubah harmoni menjadi hasil. Dan di tengah keseimbangan antara strategi dan emosi, Scolari berhasil membangun sesuatu yang luar biasa. Tim yang tak hanya bermain indah, tapi juga tak bisa dikalahkan. Fase grup memulai perjalanan. Brasil datang ke Piala Dunia 2002 dengan luka lama yang belum sembuh. 4 tahun sebelumnya mereka dipermalukan di Paris, dan kini di tanah Asia mereka ingin menulis bab baru, bab penebusan. Brasil tergabung di grup C bersama Turki, Cina, dan Costa Rica. Bukan grup maut, tapi penuh ujian mental karena dunia masih meragukan mereka. Laga pembuka selalu jadi ujian pertama, dan kali ini lawannya tangguh. Turki tampil disiplin dan menekan sejak awal. Menit 45, Brasil justru tertinggal. Hakan Şükür menusuk dari kanan dan memberikan bola kepada Hasan Şaş yang menaklukkan Marcos lewat tembakan rendah. Skor 0-1 menutup babak pertama, dan wajah-wajah khawatir terlihat di bangku cadangan Brasil. Namun babak kedua menjadi titik balik. Menit ke-50, Ronaldo menyamakan kedudukan. Menerima umpan Rivaldo, ia menusuk di antara dua bek Turki dan menembak dengan kaki kanannya. Gol yang terasa seperti simbol, fenomeno telah kembali. Pertandingan semakin sengit hingga menit 87, Brasil mendapat penalti. Luizão dijatuhkan di kotak terlarang dan Rivaldo maju sebagai eksekutor. Dengan tenang, ia menipu kiper Rustu Rekber dan membawa Brasil berbalik unggul 2-1. Brasil menang, tapi belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka masih terlihat hati-hati, masih menyesuaikan diri. Namun untuk Scolari, ini bukan sekadar 3 poin. Ini langkah pertama menuju keyakinan. Laga kedua menjadi titik di mana Brasil mulai menikmati sepak bolanya lagi. Hanya butuh 15 menit bagi Roberto Carlos untuk membuka pesta lewat tendangan bebas keras yang menghujam gawang Cina. Menit 32, Rivaldo menambah keunggulan lewat tembakan kaki. Bola melengkung sempurna, seperti hanya bisa dilakukan oleh pemain yang lahir untuk panggung besar. Menjelang turun minum, Ronaldinho menambah gol ketiga lewat penalti setelah dirinya dijatuhkan di area berbahaya. Dan di babak kedua, Ronaldo menutup kemenangan 4-0. Brasil tampak hidup. Serangan mereka cepat, penuh harmoni, dan senyum mulai kembali ke wajah-wajah para pemain. Untuk pertama kalinya sejak 1998, Brasil terlihat seperti Brasil yang sesungguhnya. Pertandingan terakhir fase grup jadi pesta penuh warna. Brasil sudah hampir pasti lolos, tapi mereka tetap tampil menyerang. Brasil menang 5-2. Bukan hanya dengan skor besar, tapi dengan kepercayaan diri yang tumbuh di setiap sentuhan. Brasil menutup fase grup dengan 3 kemenangan sempurna, mencetak 11 gol, dan menunjukkan keseimbangan antara pengalaman dan kebebasan muda. Ronaldo telah kembali mencetak gol. Rivaldo menjadi roh permainan. Ronaldinho membawa senyum dan imajinasi yang lama hilang. Namun di balik semua itu, Scolari tahu, fase grup hanyalah permulaan. Ujian sesungguhnya baru dimulai di babak gugur, tempat di mana kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya atau menulis legenda baru yang tak akan pernah dilupakan. 16 besar, Brasil vs Belgia, Kobe, 17 Juni 2002. Babak gugur dimulai, dan lawan pertama Brasil bukan sembarangan. Belgia, tim yang tak banyak bicara, tapi solid dan penuh kejutan. Mereka datang tanpa bintang besar, tapi bermain dengan hati. Sejak menit awal, Belgia justru tampil lebih percaya diri. Menit ke-36, Mark Wilmots mencetak gol sundulan yang membuat stadion terdiam. Namun, wasit asal Jamaika, Peter Prendergast, menganulir gol itu karena dorongan kecil kepada Roque
Junior. Belgia marah, Brasil lega, tapi sinyal bahaya sudah jelas. Ini bukan laga mudah. Brasil tampil sabar. Mereka tidak panik, tidak kehilangan bentuk permainan. Scolari berdiri di pinggir lapangan tenang, sesekali berteriak memberi instruksi. Dan perlahan, mental juara yang lama hilang itu mulai terasa lagi. Menit ke-67, kebuntuan pecah. Rivaldo menerima bola dari Ronaldinho, lalu memutar badan, menembak dengan kaki kirinya. Bola memantul ringan dan menipu kiper Gerd de Vlieger. Gol pembuka yang mengubah segalanya. Belgia mencoba bangkit, tapi Brasil kini berbeda. Mereka bermain disiplin, sabar, menunggu celah. Hingga menit ke-87, serangan cepat dari kanan menghasilkan umpan matang dari Kleberson. Bola diarahkan ke Ronaldo, yang dengan satu sentuhan kaki kanan menaklukkan kiper Belgia. 2-0, pertandingan selesai. Brasil tidak tampil sempurna, tapi mereka menang dengan kepala dingin. Dan itulah yang paling penting. Kemenangan ini menjadi tanda bahwa tim ini bukan hanya berbakat, mereka sudah mulai matang. Perempat final, Inggris versus Brasil. Pertandingan di Shizuoka 21 Juni 2002 menjadi salah satu duel paling ikonik di seluruh perjalanan Brasil menuju juara. Laga antara dua raksasa sepak bola, Inggris yang penuh kepercayaan diri dan Brasil yang mulai menemukan kembali jiwanya. Inggris membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-23. Kesalahan di lini belakang Brasil membuat Michael Owen lepas sendirian dan dengan dingin menaklukkan Marcos. Gol itu membuat Brasil tertunduk, dan untuk sesaat, kenangan pahit 4 tahun lalu terasa seolah datang kembali. Namun tim ini sudah berbeda. Mereka tidak panik, tidak terburu-buru. Mereka sabar, menunggu momen yang tepat. Dan di akhir babak pertama, momen itu datang. Rivaldo menerima umpan dari Ronaldinho, mengontrol dengan tenang, lalu menembak dengan kaki kiri. Bola meluncur datar melewati kaki bek Inggris dan masuk ke gawang David Seaman. 1-1 dan Brasil hidup lagi. Babak kedua baru berjalan 5 menit ketika sejarah tercipta. Brasil mendapat tendangan bebas dari jarak lebih dari 30 meter. Ronaldinho maju, menatap bola, dan melepaskan tendangan melengkung tinggi. Semua orang mengira itu umpan silang, namun bola terus melambung, melengkung sempurna, dan jatuh di atas kepala Seaman sebelum bersarang di gawang. Gol itu bukan hanya gol, itu puisi dalam gerak. Momen ajaib yang akan selalu dikenang dunia. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Menit 57, Ronaldinho diusir keluar lapangan setelah tekel terhadap Danny Mills. Brasil harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari 30 menit. Namun disinilah kekuatan sejati mereka terlihat. Scolari berdiri tenang di pinggir lapangan, memberi isyarat, bertahan rapat, tetap disiplin. Cafu, Lucio, dan Edmilson bertarung seolah setiap tackle adalah hidup dan mati. Rivaldo dan Ronaldo menahan bola di depan, mengulur waktu dengan cerdas. Peluit akhir berbunyi, Brasil menang 2-1. Bukan hanya kemenangan taktis, tapi juga kemenangan mental. Ronaldinho sudah keluar, tapi warisannya malam itu tak akan pernah hilang. Golnya menjadi simbol bahwa keberanian individu bisa berdampingan dengan strategi kolektif. Dan malam itu, di bawah langit Jepang, Brasil membuktikan satu hal. Tim ini tidak hanya berbakat, mereka sudah menjadi juara sejati. Semifinal versus Turki. Laga berlangsung ketat, tapi momen magis Ronaldo jadi pembeda. Menerima bola di sisi kiri kotak penalti, ia memutar badan dengan cepat, melewati 2 bek Turki yang mencoba menutup ruang. Tanpa banyak ancang-ancang, Ronaldo mencongkel sedikit bola dan menembak dengan ujung kaki kanannya. Topoke khas futsal yang mengecoh kiper Rustu. Bola meluncur pelan tapi akurat ke pojok gawang. Brazil unggul 1-0 dan gol tunggal itu memastikan langkah mereka ke final Piala Dunia 2002. Final versus Jerman, malam kebangkitan. 30 Juni 2002, Yokohama, Jepang. Inilah malam yang ditunggu-tunggu dunia. Brasil versus Jerman, dua raksasa dengan misi yang sama, merebut mahkota tertinggi sepak bola. Di bawah lampu stadion yang berkilau, Brasil tampil tenang. Mereka tahu pertandingan ini bukan hanya soal trofi, tapi soal penebusan sejarah. Jerman datang dengan pertahanan baja dan kiper yang nyaris tak tersentuh, Oliver Kahn, pemain terbaik turnamen sejauh ini. Sementara Brasil bermain sabar, menunggu waktu yang tepat. Babak pertama berjalan ketat, tanpa gol, tapi ada perbedaan kecil. Brasil tidak gugup, mereka percaya pada proses. Ketika babak kedua dimulai, takdir mulai bergerak. Menit ke-67, tembakan Rivaldo ditepiskan. Tapi kali ini, sang penjaga gawang yang sempurna akhirnya melakukan kesalahan. Bola memantul liar, dan di sanalah Ronaldo, si fenomeno, berdiri tepat di tempat yang seharusnya. Dengan satu sentuhan tenang, ia menuntaskan bola ke gawang. 1-0 untuk Brasil. Yokohama bergemuruh, dan seakan tak ingin berhenti di situ. Menit ke-79, datang gol kedua. Kleberson menusuk dari kanan, mengirim umpan ke tengah.
Rivaldo dengan cerdik membiarkan bola lewat di antara kakinya, dan di belakangnya Ronaldo menuntaskan dengan kaki kanan, cepat, presisi, tanpa ampun. 2-0. Itu adalah momen penutup sempurna. Ketika peluit panjang berbunyi, tangis pecah, pelukan, air mata, dan rasa lega yang sudah 4 tahun tertahan. Brasil kembali menjadi juara dunia untuk kelima kalinya, dan di tengah semua sorak-sorai itu, ada satu sosok yang berdiri paling tenang, Ronaldo Nazario. 4 tahun lalu, ia menjadi tragedi Paris. Malam itu, ia menjadi legenda Yokohama. 8 gol, 1 sepatu emas, dan sebuah kisah kebangkitan yang akan hidup selamanya. Kemenangan ini bukan sekadar gelar kelima Brasil. Ini adalah penegasan kembali jati diri mereka, bahwa bahkan dari kekacauan dan keraguan, Brasil selalu bisa bangkit. Mereka menghapus trauma 1998. Mereka membuktikan bahwa kerja keras dan disiplin bisa berjalan seiring dengan keindahan. Mereka memperkenalkan kepada dunia Ronaldinho, si anak muda yang bermain dengan senyum, dan mereka menunjukkan harmoni sempurna antara pengalaman dan kebebasan. Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. 3 huruf, 3 jiwa, 1 sejarah, 3 R. Dengan kemenangan di Yokohama, Brasil mencatatkan diri sebagai tim kedua dalam sejarah yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia berturut-turut, mengikuti jejak Jerman Barat 1982, 1986, 1990. Namun berbeda dari Jerman, Brasil menutup kisahnya dengan keindahan dan emosi. Mereka tidak hanya menang, mereka menyembuhkan luka bangsa. Ini adalah kisah tentang jatuh dan bangkit, tentang rasa sakit yang berubah menjadi kekuatan, tentang negara yang hidup dari sepak bola dan disatukan olehnya. Brasil 2002 bukan sekadar juara dunia, mereka adalah penebusan yang hidup, bukti bahwa bahkan setelah badai paling gelap, matahari selalu kembali bersinar untuk Selecao.